Everybody asking how we doing, say we good. Don't need no one to tell me how to live just like they would. It ain't their business, but they in it, I don't know why. Revolved around my life after I found another. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang protozoa Rhizopoda. Protozoa, meskipun terdiri dari satu sel, telah dilengkapi dengan semua fungsi yang diperlukan untuk kehidupan seperti reproduksi, pencernaan, pernapasan, ekskresi, dan fungsi lainnya. Selanjutnya ada struktur. Struktur pertama, struktur sel protozoa meliputi sitoplasma dan inti. Ekstoplasma bertindak sebagai pelindung, alat gerak, dan sensorik dan dapat membentuk flagel, sila, atau pseudopodi. Yang kedua, protozoa umumnya memiliki satu inti, kecuali Ciliata yang memiliki dua buah inti, yaitu mikronukleus dan makronukleus. Selanjutnya, daur hidup. Daur hidup protozoa biasanya memiliki dua stadium, trofozoit yang aktif dan kista yang pasif. Protozoa dalam bentuk kista dengan dinding tebalnya dapat bertahan terhadap kondisi lingkungan yang ekstrim seperti suhu tubuh, kekeringan, dan kelembapan tinggi. Kista protozoa adalah bentuk parasit yang terbungkus dalam dinding tebal, tidak aktif, tidak bergerak, tidak tumbuh, berkembang, atau memperbanyak diri. Selain itu, parasit juga tahan terhadap bahan kimia seperti desinfektan. Meskipun kista bersifat pasif, namun merupakan stadium infektif yang dapat ditularkan dari satu individu ke individu lainnya. Reproduksi aseksual. Proses produksi protozoa bisa secara seksual atau aseksual, seperti membelah diri. Reproduksi aseksual dapat terjadi melalui simple binary fission, di mana semua struktur organ digandakan. Proses ini juga bisa berlangsung melalui multiple fission, di mana satu individu protozoa dapat menghasilkan lebih dari dua individu baru, seperti pada Plasmodium. Reproduksi seksual. Reproduksi seksual pada protozoa bisa melalui konjungsi atau sigami. Konjungsi terjadi satu dua individu menyatu di diri sementara untuk pertukaran materi inti, diikuti dengan permisahan menjadi individu baru. Singami melibat penyatuan dua sel gamet berbeda jenis kelamin secara permanen, diikuti oleh fusi materi inti dan pembentukan zigot. Selanjutnya, pengelompokan. Protozoa dapat dikelompokkan berdasarkan alat geraknya menjadi Rhizopoda, Mastigopora, Ciliata, dan Sporozoa tanpa alat gerak. Klasifikasi sistemik protozoa mencakup pengelompokan protozoa. Ada yang dapat menyebabkan penyakit pada manusia, patogen, dan ada kelompok non-patogen yang tidak menimbulkan penyakit pada manusia. Spesies anggota kelas Rhizopoda yang penting adalah Entamoeba histolytica, Entamoeba coli, Entamoeba gingivalis, Endolimax nana, Lodamoeba butsil, dan spesies Dientamoeba fragilis. Selanjutnya, genus-genus dari orda Amobida. Genus Entamoeba mempunyai selaput inti yang dibatasi butir kromatin, sedangkan anak inti atau karisom yang padat terletak di tengah atau di tepi inti. Lodamoeba memiliki karisom yang khas bentuknya dan besar ukurannya, dikelilingi oleh butiran-butiran bulat. Genus Dientamoeba memiliki dua inti dengan karisom yang terdiri dari 6 butir kromatin. Endolimax mempunyai karisom
karisom yang dibentuk tidak teratur dan terletak di tepi inti. Entamoeba histolytica. Entamoeba histolytica adalah penyebab penyakit ambusiasi pada manusia yang dapat menyerang usus dan organ-organ selain usus. Parasit ini dapat ditemukan dalam jaringan mukosa dan submukosa usus besar penderita serta dalam lumen usus. Beberapa jenis hewan seperti kucing, anjing, tikus, dan marmut juga dapat bertindak sebagai hospes definitif atau reservoir host. Entamoeba histolytica dapat menyebar ke organ-organ lainnya seperti hati. 3 bentuk Entamoeba histolytica. Yang pertama, trophozoid, bentuk parasit yang aktif bergerak dan bersifat invasif karena mampu memasuki organ dan jaringan tubuh lainnya. Bentuk trophozoid Entamoeba histolytica mempunyai ukuran sekitar 18 mikron dan 4 sampai 40 mikron. Kedua, kista amuba, berbentuk bulat, tidak aktif bergerak, dan terdapat 2 jenis yaitu kista minutafram yang kecil ukurannya antara 6 sampai 9 mikron dan kista mognafram yang lebih besar antara 10 sampai 15 mikron. Jika kista amuba berukuran kurang dari 10 mikron ditemukan di dalam tinja, kemungkinan kista amuba tersebut adalah Entamoeba harmani yang tidak patogen. Bentuk stadium prakista agak lonjong atau bulat, berukuran antara 10 sampai 20 mikron dan mempunyai pseudopodi yang tumpul. Di dalam endoplasma prakista tidak ditemukan eritrosit maupun sisa-sisa makanan, sedangkan inti dari struktur inti parakista sesuai dengan inti dan struktur inti trophozoid. Selanjutnya, daur hidup. 1. Bentuk infektif yang dapat ditularkan adalah bentuk kista berinci 4. 2. Infeksi terjadi secara peroral dengan masuknya kista infektif bersama makanan atau minuman yang tercemar tinja penderita atau tinja arir ambusiasi. 3. Oleh pengaruh enzim tripsin yang ada di dalam usus, dinding kista akan pecah. 4. Mula-mula dari satu kista akan terbentuk satu amuba berinti. 4. 5. Bentuk ambula akan menuju ke jaringan submukosa usus besar, kemudian akan tumbuh dan berkembang menjadi trophozoid. 6. Jika terjadi toleransi oleh hospes sebagai trophozoid masuk ke dalam lumen usus, berubah menjadi prakista lalu menjadi kista. 7. Pada kari ambusiasi, bentuk trophozoid, parakista maupun kista dapat dijumpai dalam waktu yang bersamaan. Selanjutnya, proses reproduksi. Entamoeba histolytica melibatkan 3 tahap utama, yaitu yang pertama, ekskistasi. Proses ini terjadi ketika kista berubah menjadi bentuk trophozoid. Proses ekskistasi dimulai saat kista berada di dalam usus. 2. Inkistasi. Proses inkistasi terjadi dalam beberapa jam di dalam lumen usus. Dan yang ketiga, multiplikasi. Proses multiplikasi hanya terjadi pada bentuk trophozoid. Inti sel pertama kali membelah diri.
Lanjut ada amoebiasis. Amoebiasis pada manusia itu disebabkan oleh Entamoeba histolyticata yang dapat menyerang usus atau intestinal amoebiasis maupun organ-organ di luar usus atau extraintestinal amoebiasis. Misalnya itu kayak seperti hati, paru, otak, dan kulit. Perubahan patologi amoebiasis pada manusia itu terbagi menjadi yang pertama ada primer, yaitu pada usus. Yang kedua ada sekunder, yaitu di organ lain. Jaringan yang terkena biasanya itu ada di sekum dan daerah rektosigmoid. Trofozoid Entamoeba histolyticata dapat berimigrasi ke hati, paru-paru, dan otak. Tingkat kerusakan organ dipengaruhi oleh daya tahan tubuh, kondisi usus, dan virulensi strain Entamoeba histolyticata. Dan amoebiasis usus itu, bakteri usus dapat merangsang sifat invasi amoeba, menyebabkan amoebiasis usus akut dengan pembentukan ulkus di sepanjang usus besar. Gejala klinis meliputi seperti diare, nyeri perut, dan frekuensi defekasi yang tinggi. Pada amoebiasis kronis, ulkus terbatas pada mukosa usus dan dapat menyebabkan pembentukan jaringan perut serta amoeba yang menyerupai tumor usus. Terus ada amoebiasis hati, itu terjadi ketika Entamoeba histolyticata yang berasal dari amoebiasis usus menyebar ke hati melalui aliran darah atau akibat pecahnya abses usus. Pada penderita amoebiasis hati, abses hati sering ditemukan di bagian postero superior lobus kanan hati pada abses yang besar. Dinding abses menjadi tebal dan berisi cairan abses berwarna kuning dan kemerahan. Nah, lanjut pencegahan amoebiasis itu, penularan amoebiasis umumnya terjadi per oral. Karena itu, upaya pencegahan amoebiasis ditunjukkan dengan cara menasak makanan dan minuman dengan baik. Selain itu, kebersihan lingkungan harus dijaga agar terbebas dari lalat dan lipas, serta tikus, dan upaya agar sistem pembuangan tinja dan limbah rumah tidak mencemari sumber air minum dan sumber air sumur. Nah, diagnosis amoebiasis itu dapat ditetapkan dengan beberapa metode pemeriksaan. Seperti yang pertama ada amoebiasis usus, yaitu pemeriksaan tinja secara makroskopis pada amoebiasis usus akut dapat menunjukkan tinja berwarna merah tua dan bau yang menyengat karena sifatnya yang asam. Pemeriksaan mikroskopis tinja dapat menentukan trofozoid amoeba dan kristal Charcot Leyder yang spesifik. Yang kedua ada karir amoebiasis. Pada karir amoebiasis itu bentuknya makroskopis, tinja biasanya itu normal. Pemeriksaan mikroskopis tinja dapat menentukan kista amoeba. Yang ketiga ada amoebiasis hati. Diagnosis pasti amoebiasis hati dapat ditetapkan jika parasit amoeba atau trofozoid dapat ditemukan pada jaringan hasil biopsi atau cairan abses. Pemeriksaan tinja dapat menentukan kista amoeba yang menunjukkan adanya sumber infeksi kronis di usus. Yang keempat ada amoebiasis paru dan ekstraintensial lainnya, yaitu diagnosis amoebiasis paru dapat ditetapkan jika trofozoid Entamoeba histolyticata dapat ditemukan pada dahak penderita. Uji intradermal, pemeriksaan serologi, dan pemeriksaan radiologi dapat membantu dalam menegakkan diagnosis amoebiasis paru dan amoebiasis ekstraintentinal lainnya. Nah, lanjut ada Entamoeba coli. Kalian bisa lihat gambarnya, di sebelah kiri itu ada kista dan sebelah kanan itu ada trofozoidnya. Amoeba yang bentuknya mirip dengan Entamoeba histolyticata ini tidak patogen bagi manusia karena sering dijumpai di dalam usus manusia. Parasit ini harus dibedakan morfologinya dari histolyticata dan patogen. Entamoeba coli trofozoid itu 2-40 mikron lebih besar dari histolyticata, sitoplasma kasar tanpa eristosit. Inti dengan kariosom besar di pinggir dan halo lebar. Kromatin kasar di sekitar inti, gerakan pseudopodi lambat dan kurang aktif dibandingkan histolyticata. Kista E. coli berukuran garis
tengah antara 15 dan 20 mikron dengan kista matang yang mempunyai 8 inti. Massa glikogen maupun badan kromatoid tidak terdapat pada kista parasit lain. Oke, yang selanjutnya ada amoeba meningoencephalitis. Di sini ada gambar yang A itu ada Acanthamoeba, yang B itu ada Neogleria fowleri. Amoeba yang mirip dengan Entamoeba histolychita, tidak bersifat patogen juga. Meningoencephalitis amoebae disebabkan oleh Naegleria fowleria dan Acanthamoeba itu sering sulit didiagnosiskan. Naegleria fowleria hidup di air tawas panas, sementara Acanthamoeba itu ditemukan di berbagai lingkungan air. Ukuran trofozoit Naegleria berkisaran tuh sekitar 15 sampai 40 mikron dan kista tuh berukuran 10 sampai 25 mikron. Nah, lanjut kita ke cara infeksinya itu. Meningoencephalitis diduga dapat terjadi melalui berbagai jalan masuk karena amoeba yang menjadi penyebab adalah parasit yang dapat hidup bebas di alam. Kemungkinan besar infeksi terjadi karena amoeba dapat masuk tubuh melalui saluran pernapasan pada waktu penderita berenang di air yang bertemperatur hangat. Gejala klinis dan diagnosis. Keluhan awal penderitaan biasanya terkait dengan radang hidung dan sakit tenggorokan, kemudian diikuti oleh demam dan sakit kepala. Gejala meningitis meliputi muntah, kaku kuduk, dan gangguan kesadaran yang dapat berujung pada kematian dalam waktu 1 minggu. Trofozoit amoeba ini mungkin terdeteksi dalam cairan cerebrospinal dan kemungkinan menentukan parasit ini dapat ditingkatkan dengan melalui biakan cairan cerebrospinal atau inokulasi pada hewan. Lanjut ke cara pengobatan dan pencegahannya. Meningoencephalitis oleh Naegleria fowleri bisa diobati dengan amphotericin. Dosisnya itu adalah 1,5 mg atau kilogram berat badan per hari selama 3 hari. Kemudian 1 mg atau kilogram berat badan per hari selama 6 hari. Pada anak-anak itu dosisnya dibagi menjadi 2. Untuk meningitis oleh Acanthamoeba itu terapi kombinasi trimethoprim atau sulfamethoxazole, ripahim, dan ketoconazole efektif. Pencegahan infeksi termasuk menjaga kolam renang dengan kaporit dan menghindari berenang di perairan di atas 25 derajat Celcius. Rhizopoda yang tidak patogen itu beberapa spesies amoeba tidak patogen yang morfologinya harus dibedakan dari Entamoeba histolychita adalah Entamoeba gingivalis. Ada Endolimax nana, Lodamoeba buschili, dan Dientemoeba fragilis. Nah, kalau Entamoeba gingivalis itu parasit hidup di sekitar gigi dan rongga mulut. Hanya memiliki stadium trofozoit aktif dengan ukuran 10 sampai 20 mikron. Intinya itu mirip dengan E. histolychita tapi tidak mengandung eritrosit dalam sitoplasmanya. Nah, kalau misalkan Endolimax nana itu parasit ususnya tuh besar, sering ditemukan dalam tinja diare atau disenteri. Trofozoitnya itu berukuran sekitar 8 mikron, bergerak lambat, tanpa eritrosit dalam sitoplasma. Intinya tuh besar, tidak teratur, dan menempel pada selaput inti. Kista terbentuk lonjong berukuran sekitar 8 mikron dengan 1-4 inti tanpa glikogen atau badan kromatoidnya. Lanjut ada Lodamoeba buschili, itu parasit yang hidup di usus, terutama di daerah kolon dalam bentuk trofozoit dan kista. Trofozoitnya berukuran 8-12 mikron dan bergerak lambat. Kista berukuran sama dengan trofozoit tanpa badan kromatoid tetapi memiliki massa glikogen yang besar dan terlihat pada pewarnaan dengan lugol jarang ditemukan dalam tinja. Lanjut ada Dientemoeba fragilis, hanya mempunyai bentuk
trofazoid dengan dua inti berukuran antara 8 sampai 8 mikron, sehingga merupakan amoeba usus yang terkecil. Sitoplasma itu tidak mengandung eritrosit tetapi mempunyai 6 butir kromatin berukuran besar yang tersusun mirip bintang. Lanjut, ada diferensiasi protozoa usus. Morfologi protozoa usus harus dibedakan dari yang patogen untuk menghindari kesalahan diagnosis. Perbedaan morfologi bisa dilihat pada bentuk stadium kista dan trofazoidnya. Di sini ada gambarnya, kalian bisa lihat langsung ya. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kedua, kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.